Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kelompok 7 dapat menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang evaluasi hasil belajar dan program pembelajaran IPS DMI yang diampu oleh Ibu Nur Aprilia Rohimah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Didin Koidatul Mulyas Putri NIM 096, yang kedua Rara Prita Ramadhani NIM 099, dan yang ketiga Nila Sapti Utami NIM 100. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang prinsip umum evaluasi pada pembelajaran IPS. Prinsip-prinsip umum ini sangat berguna dalam proses evaluasi. Yang pertama, proses evaluasi itu harus bervariasi, jelas, objektif, kooperatif, dan berkesinambungan. Yang kedua, evaluasi sebaiknya merupakan proses pengumpulan data evaluasi dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, guru-guru seharusnya menghubungkan latihan-latihannya sebagai mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, evaluasi murid terhadap dirinya sendiri seharusnya merupakan bagian terbesar dari proses evaluasi. Yang kelima, evaluasi itu bukan merupakan proses kompetensi. Yang keenam, aspek kesehatan mental dalam evaluasi itu harus dipertimbangkan. Yang ketujuh, evaluasi itu bukan merupakan alat untuk memaksa anak-anak. Yang kedelapan, evaluasi itu seharusnya meliputi kemajuan dengan tujuan tertentu. Yang kesembilan, proses evaluasi dapat digunakan untuk mengukur aspek proses pendidikan. Yang kesepuluh, evaluasi harus memperbolehkan perbedaan individu. Yang ke-11, evaluasi harus formatif dan somatif. Yang ke-12, prosesmen adalah bagian dari integral proses evaluasi. Yang ke-13, evaluasi bersifat komprehensif. Yang ke-14, evaluasi mengikuti pola-pola yang konsisten. Yang ke-15, evaluasi adalah proses kerjasama yang melibatkan guru-guru, orang tua murid, dan supervisor. Yang ke-16, informasi yang berasal dari evaluasi harus terorganisir secara sistematis. Dan yang ke-17, sebagai kesimpulan, proses evaluasi mata pelajaran IPS itu merupakan bagian dari program IPS dari SD sampai SMA. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rara. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan poin B dan poin C atau materi kedua dan ketiga, yaitu yang pertama dulu ya, ini fungsi penilaian atau fungsi evaluasi. Nah, di sini terdapat 4 cara penilaian atau cara evaluasi. Yang pertama itu sebagai selektif ya, jadi seperti menyeleksi calon peserta didik apakah dia dapat masuk dalam sekolah ini atau tidak. Kemudian sebagai seleksi peserta didik apakah dia itu mampu atau dapat naik kelas ke kelas selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada diagnostik. Lah ini sebagai tolak ukur ya, sebagai cara mencari tahu guru apakah murid itu memiliki kelemahan atau tidak. Contohnya seperti ini. Si A gitu ya, si A itu lemah di bagian ini. Oh, karena kemarin dia tidak masuk gitu. Kemarin dia kurang memahami, jadi dia perlu jam tambahan untuk mempelajari materi tersebut. Seperti itu. Kemudian ada fungsi penempatan. Nah, di sini sebagai penempatan maksudnya itu seperti ini. Ketika belajar kelompok, siswa itu anggotanya akan diatur oleh guru. Jadi anggota-anggota atau peserta didik yang dianggap mumpuni dalam materi tersebut itu disebarkan atau ditempatkan ke semua kelompok agar temannya yang belum atau kurang memahami materi tersebut dapat memahami materi tersebut lebih lanjut. Nah, biasanya kan kalau sama guru kan ada yang masih sungkan, ada yang masih malu-malu. Lah ini dilaksanakannya ini, penempatan ini tujuannya agar dengan sesama teman sebaya itu tidak malu gitu ya. Jadi bahasanya lebih leluasa seperti itu. Kemudian ada pengukur keberhasilan. Nah, dimaksudkan
penilaian keberhasilan ini mengetahui sejauh mana sih peserta didik dapat memahami atau mengerti materi yang guru sampaikan gitu. Oke, yang poin C ada langkah-langkah penilaian. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara melaksanakan penilaian. Yang pertama ada penentuan tujuan penilaian. Nah, di sini tujuan penilaian itu biasanya ada di sekolah-sekolah seperti itu ya. Nah, biasanya untuk tujuan edukasi. Nah, ini tujuan edukasi dari proses penilaian harus dapat dimanfaatkan peserta didik oleh guru dan pengambilan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Nah, ini tujuannya ini mengarah kepada proses pembelajaran peserta didik. Jadi cara penilaian itu melalui proses pembelajaran dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada penyusunan kisi-kisi. Nah, ini bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan RPP. Nah, langkah yang dilakukan dalam upaya menyesuaikan tujuan pembelajaran dan proses penilaian adalah menyusun kisi-kisinya ini. Nah, untuk menunjukkan peta indikator yang mengindikasikan setiap aspek yang dibawakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadi seperti poin-poin ya, poin-poin jadi seperti gambaran besar yang akan dijelaskan lagi dalam RPP, yang mana materi apa saja yang akan didapat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada bagaimana cara perumusan indikator pencapaian. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja operasional. Yang kedua ada tiap KD itu dikembangkan 2 kata atau lebih indikator. Nah, tiap indikator itu juga dapat dibuat lebih dari 1 butir instrumen. Dan yang terakhir ada indikator mempunyai aspek yang bermanfaat terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yang keempat ada penyusunan instrumen. Nah, ini penyusunan instrumen ini digunakan dalam penilaian meliputi tes maupun non-tes. Kemudian ada langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bentuk butir instrumennya. Yang pertama ada penyusunan tes tertulis. Nah, itu yang pertama ada memperhatikan persyaratan penyusunan tes tertulis dari aspek materi, isi ataupun konsep, konstruksi maupun bahasa. Yang kedua ada pengacuan pada indikator pencapaian. Kemudian yang ketiga adalah memilih bentuk butir yang sesuai dengan indikatornya. Jadi kalau misalkan materi A ya nanti soalnya tentang A seperti itu. Dan yang terakhir membuat kunci jawaban ya untuk penilaian nanti setelah tesnya selesai dan pedoman penskoran. Misal pedoman penskoran tuh contohnya nanti soalnya ada 5. Nah, nanti cara mendapatkan nilai dari kelima soal seperti yang tadi itu seperti apakah nanti dikalikan 2 atau kan nanti bagaimana seperti itu. Nah, kalau ini ada ya yang poin B, C, D itu kalau yang B itu pedoman observasi ya, jadi pengamatan seperti itu. Nah, ini yang dipakai itu biasanya seperti daftar-daftar checklist seperti itu. Kemudian ada wawancara. Yang keempat ada penugasan tugas rumah. Terus yang terakhir itu ada penelaah instrumen. Ini disusun harus ditelaah ya, jadi seperti apa ya,
ketika nanti penilaiannya sudah jadi, nah itu harus diteliti kembali ya, ditelaah kembali sebelum diujikan. Ada telaah instrumen secara kualitatif, secara kuantitatif. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu teknik penilaian. Di dalam makalah sudah dipaparkan ada beberapa teknik penilaian, di antaranya tes lisan, yang kedua penilaian tertulis, yang ketiga penilaian unjuk kerja atau performance, yang keempat penilaian produk, dan yang terakhir ialah penilaian portofolio. Langsung saja untuk tes lisan ini dapat berupa pertanyaan lisan yang digunakan untuk mengetahui kognitif dari peserta didik, dan pertanyaan lisan yang diberikan kepada peserta didik ini harus jelas dan semua peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama. Yang kedua yaitu penilaian tertulis. Ada berbagai macam alat penilaian tertulis, yaitu diantaranya alat penilaian jawaban benar salah, isian singkat, menjodohkan, pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Dan penilaian tertulis ini diadakan dalam waktu yang terbatas dan dalam kondisi yang tertentu saja. Yang ketiga yaitu penilaian unjuk kerja atau performance, yaitu penilaian yang didasarkan pada hasil pengamatan oleh penilai terhadap aktivitas peserta didik, baik berupa unjuk kerja atau performance, tingkah laku, atau interaksi peserta didik. Yang keempat yaitu penilaian produk. Penilaian produk ini tidak hanya melihat hasil akhir saja, namun juga dilihat dari proses pelaksanaannya. Yang kelima yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio yaitu kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik dalam satu periode, di mana kumpulan hasil kerja tersebut menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai atau dipelajari oleh peserta didik. Untuk materi yang terakhir yaitu jenis-jenis tes pada pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pretest. Pretest ini rutin dilakukan oleh guru sebelum memulai penyajian materi baru. Yang kedua, post-test. Post-test ini dilakukan oleh guru pada akhir penyajian materi. Yang ketiga, evaluasi persyaratan. Evaluasi ini mirip dengan pretest, yaitu dilakukan sebelum memulai penyajian materi baru. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini menitik beratkan pada bahasan tertentu untuk mengetahui kesulitan belajar siswa atau peserta didik. Yang kelima yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir penyajian materi baru untuk memperoleh umpan balik dari peserta didik. Yang keenam yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja akademis atau prestasi belajar siswa atau peserta didik pada akhir periode pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi akhir atau dalam makalah EPTA dan EPTANAS. Evaluasi ini dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tinggi.